Selamat pagi, siang, dan sore untuk semuanya di Devi. Saya Leonardo Octaviano ingin mempresentasikan tentang Rwanda. Oke, untuk bahan presentasi yang saya ingin lakukan itu adalah bahan pangan. Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan pangan seperti contohnya kopi, produk kelapa, dan bahan pangan lainnya. Dari bahan pangan tersebut, Indonesia dan dengan Rwanda bisa menjalin bisnis internasional. Oke, untuk contoh bahan pangan sendiri, saya memiliki beberapa sumber, yaitu kopi, produk kelapa, produk pertanian lainnya, produk laut, dan juga produk makanan olahan. Untuk kopi sendiri, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Kopi Indonesia seperti kopi Arabica dari Aceh, Sumatera, dan kopi Robusta di Jawa, Bali, dan Sulawesi memiliki reputasi yang baik di pasar internasional dan dapat menjadi produk ekspor yang menarik untuk Rwanda. Untuk produk kelapa sendiri, itu adalah salah satunya Indonesia adalah produsen kelapa terbesar di dunia. Produk kelapa seperti santan, minyak kelapa, dan gula dapat menjadi produk ekspor potensial untuk Rwanda yang dapat digunakan dalam berbagai masakan dan makanan olahan. Untuk produk pertanian lainnya, itu adalah berbagai produk pertanian lainnya seperti rempah-rempah, misalnya cengkeh, lada, kayu manis, teh, coklat, dan buah-buahan tropis seperti mangga, jeruk, dan pisang juga dapat menjadi pilihan ekspor yang menarik untuk Rwanda. Untuk produk laut, Indonesia memiliki sumber laut yang kaya sehingga produk-produk perikanan seperti ikan, udang, dan olahan hasil laut lainnya seperti ikan asin atau terasi juga bisa menjadi opsi ekspor ke Rwanda. Untuk yang terakhir adalah produk makanan olahan. Untuk makanan olahan seperti keripik pisang, keripik singkong, kerupuk, dan makanan ringan tradisional Indonesia lainnya juga memiliki potensi untuk diekspor ke Rwanda sebagai produk makanan kemasan yang menarik. Oke, next adalah pastel analysis. Pastel analysis sendiri kita bisa lihat di layar. Untuk pertama, politik di Rwanda itu stabilitas politik di Rwanda mempengaruhi kebijakan perdagangan dan ekspor. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rwanda juga penting untuk memfasilitasi ekspor. Untuk atau ekonomi, pertumbuhan ekonomi Rwanda dapat mempengaruhi daya beli dan permintaan terhadap produk makanan impor. Fluktuasi mata uang dan inflasi juga perlu diperhatikan. Untuk S atau society, preferensi konsumen Rwanda terhadap makanan sehat, organik, dan sumber daya lokal dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk makanan dari Indonesia. Untuk T atau teknologi, inovasi dalam pertanian dan pengolahan makanan di Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk makanan dalam pasar Rwanda. Untuk E atau environment, praktik pertanian dan produksi makanan yang berkelanjutan di Indonesia dapat mendukung citra positif produk makanan di Rwanda. Untuk L atau laut, itu adalah kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional dan standar keamanan pangan di Rwanda merupakan hal yang sangat penting diwaspadai. Untuk alasan sendiri, saya memiliki 6 alasan yang penting untuk keberlangsungan bisnis internasional sendiri antara Indonesia dan Rwanda. Untuk pertama adalah potensi pasar, yang kedua ada komplementaris produk, yang ketiga adalah kontribusi ekonomi, yang keempat ada diversifikasi pasar, dan kelima ada peluang inovasi, yang terakhir adalah dukungan pemerintah. Untuk potensi pasar sendiri, Rwanda memiliki permintaan yang meningkat untuk bahan pangan, sementara Indonesia memiliki produksi yang beragam. Untuk komplementaritas produksi, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan Rwanda yang mungkin terbatas secara ekonomi. Untuk ketiga adalah kontribusi ekonomi, perdagangan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan petani. Untuk yang keempat
adalah diversifikasi pasar. Itu adalah menjual ke Rwanda, membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada pasar yang sudah mapan. Yang kelima adalah peluang inovasi. Itu adalah kerjasama dapat mendorong inovasi dalam teknologi, pertanian, dan pengolahan makanan. Contoh yang terakhir adalah dukungan pemerintah. Ada kemungkinan insentif dan dukungan pemerintah untuk memfasilitasi perdagangan internasional dalam sektor bahan pangan. Next, untuk peluang bisnis internasional sendiri, saya menjabarkan menjadi 4, yaitu pasar yang berkembang, kemitraan strategis, dukungan pemerintah, dan juga inovasi teknologi. Untuk pasar yang berkembang, Rwanda memiliki permintaan yang meningkat untuk bahan pangan, menciptakan peluang untuk ekspansi bisnis. Yang kedua adalah kemitraan strategis, kerjasama dengan perusahaan lokal. Rwanda dapat memperluas jaringan distribusi dan akses pasar. Yang ketiga adalah dukungan pemerintah. Potensi insentif dan dukungan pemerintah dapat memfasilitasi ekspansi bisnis dan perdagangan. Yang terakhir adalah inovasi teknologi. Untuk inovasi teknologi sendiri itu adalah peluang untuk memperkenalkan teknologi pertanian dan pengolahan makanan baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Next adalah ancaman bagi bisnis internasional antara Indonesia dan Rwanda. Saya jabarkan menjadi 5, yaitu persaingan lokal, regulasi dan standar, risiko ekonomi, tantangan logistik, perubahan, dan yang terakhir adalah perubahan kebijakan. Untuk yang pertama, persaingan lokal sendiri itu adalah persaingan dengan prinsip lokal Rwanda dapat menjadi hambatan bagi penetrasi pasar. Yang kedua adalah regulasi standar. Itu adalah perubahan regulasi atas standar keamanan dan pangan yang ketat dapat menghambat operasi bisnis. Yang ketiga adalah risiko ekonomi. Fluktuasi mata uang inflasi atau ketidakstabilan ekonomi Rwanda dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Yang ketiga adalah tantangan logistik. Infrastruktur yang kurang berkembang dan tantangan logistik dapat menghambat distribusi produk. Yang terakhir adalah perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan perdagangan atau politik luar negeri bisa mempengaruhi akses pasar dan kerjasama bisnis. Berikut adalah presentasi untuk bahan pangan bisnis internasional antara Rwanda dan juga Indonesia. Terima kasih.